Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita akan melihat salah satu kawan kalian dari SMK Telkom Malang, yaitu tim 1, Trevin dan juga Novel, yang hari ini akan mempresentasikan untuk laporan tugas akhir PKL di kelas digital ini. Oke ya, selama nantinya menyimak rekan kalian di depan, silakan nantinya kalian bisa melihat agar bisa dijadikan pengalaman ya, sebelum nantinya kalian juga akan presentasi hal yang sama di beberapa bulan ke depan nanti. Tapi sebelum presentasi ini kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk mereka berdua. Oke. Telah tiba saatnya. Hari ini kalian berdua akan mempresentasikan laporan tugas akhir PKL di kelas Digital Marketing Malang, yang mana selama 6 bulan berjalan di kelas Digital Marketing Malang ini sudah banyak kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, komitmen, dan berkontribusi yang sudah kalian laksanakan di tempat PKL. Teruntuk Muhammad Naufal Cahya Ramadana dan Trevin Yoris Kenjiro, saya ucapkan selamat dan sukses untuk laporan tugas akhir PKL kalian ini yang telah kalian selesaikan dengan paripurna. Semoga nantinya dengan ilmu yang sudah kalian dapatkan di kelas Digital Marketing Malang ini bisa bermanfaat di kemudian hari dan bisa membuat orang tua kalian bangga tentunya. Akhir kata, saya pribadi sebagai guru pembimbing kalian merasa berbangga hati karena memiliki tim terbaik seperti kalian berdua. Dan apabila ada kesalahan saya selama saya mengajar dan membimbing kalian, untuk bisa dimaafkan dan diterima dengan legowo. Karena tak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Tetapi kita bisa berusaha untuk memperbaiki satu sama lainnya. Sekali lagi, tetaplah menjadi insan manusia yang membumi, senantiasa rendah hati, taat akan orang tuamu, menjaga attitude dimanapun kalian berada. Dan see you on top, boys. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Rosidah Thomas selaku guru pembimbing PKL kelas Digital Marketing dan rekan-rekan PKL dari SMK Telkom Malang maupun dari SMK 11 Malang. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menghadiri acara presentasi tugas akhir PKL hari ini. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih dalam, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Trevin Yoris Kenjiro dan rekan saya Muhammad Naufal Cahya Ramadana. Sebelum memasuki presentasi PKL hari ini, izinkan kami untuk mempersembahkan video singkat selama kita 6 bulan PKL di sini. Ada 5 kegiatan waktu PKL. Kegiatan kita dibagi hari, sholat duha dulu. Habis sholat duha, kita kewajiban
Mas Rajin lagi baju ini nanti dikasih hadiah itu guys. Ini pengumuman terus kita yang ketiga berkunjung ke United Safety, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan safety dan alat pelindung diri yang berdiri sejak tahun 2011. Nah, ini anak-anak yang lihatin katalog ini guys. Ada Amini, ada lain-lain. Nah, ini ada akhir dari cerita kita ini ada lagi guys. Ada dia yang begitu ini. Nah, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Selanjutnya masuk ke pembahasan bab. Yang akan kita bahas ada 4 bab. Yang pertama, bab 1 berisi tentang latar belakang, pengertian PKL, dan tujuan PKL. Bab kedua, profil perusahaan dan struktur organisasi. Bab 3, job desk dan lembaga kerja industri. Dan yang terakhir, bab 4, kesimpulan dan saran. Orang yang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi diri sendiri dan sekelilingnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Novel Cahya. Baik, terima kasih Trevi. Kita lanjut di bab 1. Bab 1 adalah latar belakang. Praktek kerja lapangan atau PKL secara umum merupakan kegiatan akademik yang menitik beratkan pada kemampuan untuk mengamalkan dan menempa ilmu yang telah dipelajari selama PKL. Kegiatan ini dapat menambah pengalaman siswa-siswi khususnya di SMK Telkom Malang dan memberikan wawasan mendalam terkait dunia kerja sebelum lulus dari bangku sekolah. Jadi sebelum kalian melakukan PKL sebaiknya kalian mencari tahu apa sebenarnya PKL itu. PKL atau biasa praktek kerja lapangan atau yang biasa disebut PKL adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran bagi siswa SMK. Manfaat dan tujuan PKL. Manfaat yang pertama yaitu melatih dan mengasah keterampilan siswa-siswi dalam dunia kerja. Manfaat yang kedua yaitu menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia kerja. Tujuan yang pertama yaitu melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang nyata. Tujuan yang kedua yaitu membantu siswa untuk memahami pengertian dari PKL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Trevi. Baik, terima kasih Noval. Masuk ke pembahasan bab 2. Sejarah perusahaan. Markas Desain merupakan perusahaan di bidang brand konsultan untuk UMKM. Berdiri pada tahun 2013. Yang kedua ada Daster Lover. Daster Lover merupakan supplier daster yang menjual beberapa macam model baju. Berdiri pada tahun 2016. Yang ketiga, Flash Digital Marketing. Flash Digital Marketing perusahaan bergerak di bidang online marketing untuk membuka kesempatan magang. Berdiri pada tahun 2019. Dan yang terakhir ada Sobat UKM Indonesia. Bergerak di bidang pendampingan UMKM dengan jasa optimasi sosial media. Berdiri pada tahun 2020. Markas Desain Tim yang pertama ada Bapak Hendrik Bayu Apniko selaku markas presiden CEO. Yang kedua ada Mas Riksa selaku kreatif desainer. Yang ketiga ada Mas Chandra Yudhistira selaku fotografer. Yang keempat ada Bapak Dodi Sunarto selaku marketing officer. Yang kelima ada Bapak Heru Raditya Dika selaku customer care. Struktur organisasi Sobat UKM Indonesia, Flash Digital Marketing dan Daster Lover. Yang di sebelah kanan ada Ibu Rosida Rahmat selaku founder Sobat UKM Indonesia dan pembimbing Flash Digital Marketing. Yang sebelah kiri ada Ibu Chandra Putri Nuraini selaku founder Daster Lover. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Noval. Baik, terima kasih Trevi. Kita lanjut ke bab 3. Selama saya PKL di sini, job desk saya yang pertama adalah desain produk. Saya memegang penuh tanggung jawab penuh atas desain suatu produk dari Cosideo dan Daster Lover. Job desk yang kedua, saya mendesain konten sosial media dan memegang tanggung jawab penuh atas konten Instagram berupa feed dan story.
Jobless yang ketiga, saya desain thumbnail YouTube. Saya memegang tanggung jawab penuh atas desain thumbnail pada YouTube kelas digital marketing. Selanjutnya akan dilanjut teman saya Brevin. Baik, terima kasih. Job saya selama PKL di kelas digital marketing ini yang pertama adalah asisten narasumber. Saya membantu mengasisteni Bu Rosida Rama dalam mengajar pelatihan UMKM digital marketing. Yang kedua, saya bertugas optimasi Instagram, memegang tanggung jawab penuh atas akun Instagram yang saya handle berupa Sobat UMKM Indonesia dan Sambil Lampion. Yang ketiga ada konten kreator, berperan sebagai host dari live streaming TikTok Sobat UMKM Indonesia maupun menjadi talent produk. Yang terakhir, saya membuat PowerPoint, membantu Bu Rosida Rama dalam membantu membuat materi untuk pelatihan dan juga modul pembelajaran digital marketing. Kunjungan industri yang pertama, kita ada di markas desain, tepatnya di Sidoarjo. Markas adalah brand konsultan untuk UMKM. Kita diajarkan pada saat membuka usaha, kita suruh fokus pada satu bidang yang kita kuasai dan jangan jauh-jauh bidang jika sudah berjalan. Kunjungan industri kedua, kita berkunjung ke sebuah acara seminar dalam pasar kain Nusantara. Acara ini bertujuan untuk membangun generasi muda untuk tetap cinta kepada kain batik yang termasuk cagar budaya Indonesia yang harus dilestarikan sampai anak cucu kita nanti. Di acara ini juga didatangkan narasumber berkompeten dalam bidang digital marketing bernama Bapak Agus Setiawan. Kunjungan industri yang ketiga, kita berkunjung di Hildan Sakti, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peralatan safety dan alat pelindung diri yang berdiri pada tahun 2011. Pada tahun 2013, PT Hildan Sakti Indonesia dipercayai berbagai prinsipal untuk mendistribusikan safety shoes dengan merek yang sudah go internasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Nova. Baik, terima kasih Brevin. Kita lanjut di bab 4. Kesimpulan yang saya dapat dari PKL yaitu yang pertama adalah kegiatan PKL sebagai wadah untuk memperhatikan ilmu yang telah dipelajari di sekolah. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap bertanggung jawab, ketelitian, kecepatan, dan memeriksa kembali pekerjaan sehingga tidak terjadi kesalahan data. Yang ketiga yaitu wajib mengetahui apa yang harus dilakukan dalam suatu pekerjaan dan meminimalisir kesalahan. Yang keempat, memperoleh pengalaman dalam dunia kerja dan dapat menjalin komunikasi dengan baik. Saran yang pertama yaitu menanyakan tentang tugas yang harus dilakukan apabila belum sepenuhnya mengerti. Yang kedua, menerapkan pengalaman dan komunikasi yang baik di lingkungan kerja. Tidak terasa, saya di sini sudah hampir 6 bulan. Ini sedikit kata-kata dari saya sama Brevin. Karena sesungguhnya berpisah itu tidak sebenarnya berpisah, hanya jarak yang memisahkan. Mungkin presentasi sudah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Oci selaku pembimbing kelas digital marketing yang telah membimbing kami selama 6 bulan dan memberikan ilmu. Semoga ilmu tersebut mendapatkan bekal yang bisa diimplementasikan di dunia luar. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada tim SMK Telkom Malang maupun dari SMK 11 Malang yang telah bekerja sama selama 6 bulan ini. Mungkin presentasi akan ditutup. Sebelum ditutup akan ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab dipersilakan. Oke, give applause untuk mereka berdua. Silakan bertanya guys. Saya mau bertanya. Pertanyaannya ditujukan ke siapa? Ke Trevin apa ke Noval? Yang berkaitan dengan judulnya. Ayo. PPT-nya dimunculkan lagi aja, Re. PPT-nya muncul lagi. Ya, silakan. Oke, saya mau mulai bertanya duluan. Pertanyaan ini saya tujukan ke kalian berdua ya. Oke, untuk Noval, selama kamu PKL di tempat saya, kira-kira sudah berapa persentase yang sudah kamu kuasai terutama dalam hal desain ya Val ya?
Itu kamu merasa mampunya itu sudah berapa persen? Terus berikutnya, apa yang akan kamu lakukan nantinya setelah kamu keluar dari tempat PKL di kelas digital, ya? Entah itu nantinya kamu ingin mengembangkan skillmu di desain atau apa kayak gitu. Oke, itu pertanyaan dari saya. Dijawab dulu ya. Saya mendapatkan ilmu dari kelas digital marketing sangat banyak di bagian desain. Saya hampir menguasai desain di sini di bagian aplikasi Canva, Adobe Premiere, Canva, Photoshop, sama Adobe Illustrator. Selanjutnya saya akan mengembangkan skill-skill desain saya lebih lanjut, entah dibuat desain banner, desain lain-lain. Oke. Oke, udah bisa tersambung belum ke traffic? Belum ya. Meeting baru itu loh, diklik. Meeting baru itu mulai rapat instan. Cek tes. Tes. Oke. Aman. Eraser sungguh keluarga. Keluar. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ayo. Ayo Kamila. Tanya. Silakan Kamila. Apa pengalaman baru yang kamu dapat di kelas digital marketing? Baik, izinkan saya untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Kamila. Pengalaman saya tentunya sangat banyak. Sebelumnya, background dari kita adalah jurusan PKJ Teknik Komputer jadinya, apalagi PK-nya di bidang digital marketing. Tentunya banyak banget dari cara optimasi Instagram, cara membuat flyer promosi dengan baik dan benar, cara promosi produk dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya teman-teman. Ayo deh. Pasti ada. Halo teman-teman. Ayo. Dari rekan satu sekolahan nggak apa-apa loh nanya. Alif sama Ari kalau ada yang mau ditanya. Nah, oke, silakan. Silakan Mas Ali. Kesan pada PKL magang di sini apa? Kesan magang di sini sangat baik, yaitu di sini saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Tentu mulai dari optimasi Instagram, mulai dari saya membuat flyer-flyer untuk promosi dan lain-lain. Mungkin ada lagi teman-teman. Oke, saya mau bertanya lagi ya ke Trevin. Tadi kan novel sudah ya. Pertanyaan dari saya ke Trevin, rencana kamu setelah lulus itu mau apa? Mau kuliah, mau menikah, atau mau kerja? Karena saya setelah lulus saya ingin kuliah di jurusan salah satu di jurusan sistem informasi.
setelah saya kuliah, saya akan menyalahkan waktu saya untuk bekerja, jadi kuliah sampai bekerja. Oke, guys. Oke, silakan yang lainnya. Mungkin ada Dari yang teman. lain. Oke, Ray. Silakan Mas Yuri. Ini untuk kedua teman saya, Mas Trevin sama Mas Nopal. Ada nggak pesan-pesan untuk seluruh tim gitu? Pesannya gitu apa? Mungkin dari saya pesan-pesan untuk seluruh tim, kalian jangan takut untuk menggali-gali lagi bakat-bakat kalian yang masih terpendam. Mungkin ada bakat apa yang belum kalian ketahui, siapa tahu itu adalah emas bagi kalian. Silakan lanjut Mas. Selain saya, mungkin untuk tim dari SMA 11 untuk jangan malu bertanya jika ada yang susah. Oke. Makasih Mas. Ada lagi teman-teman? Ayo, ada lagi dari tim konten live streaming. Yuk, silakan. Silakan. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Kalau nggak ada bisa diakhiri. Novel dan Trevin, silakan. Mungkin presentasi sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah menyempatkan waktu untuk mengikuti presentasi GPKA. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai nanti hilang ini dokumen